Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa, sudah terhubung dengan rekan kami Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Nadia Elizabeth yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ya, Kea, bagaimana pemeriksaan hasil kesehatan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Ya, selamat pagi Nata dan juga Safa. Untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, memang untuk informasi sementara yang kami terima, kedua tersangka yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa masih menjalani beberapa perawatan sebab dinyatakan kondisi kesehatannya menurun pasca tes kesehatan pada hari Jumat kemarin atau Jumat malam pada pukul 6 sore hingga pukul 8 sore. Memang keduanya diketahui telah menjalani tes kesehatan selama 2 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, lalu dinyatakan kesehatannya menurun sehingga harus mengalami atau menjalani perawatan. Namun untuk sementara kami juga belum dapat memastikan kondisi kesehatan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini, atau kami belum mengetahui terkait penyakit apa yang dialami sehingga keduanya harus menjalani pemeriksaan di RS Polri pada hingga hari ini. Untuk pantauan sementara kami di lokasi belum ada tanda-tanda dari kedua belah pihak keluarga Roy Suryo maupun keluarga Dr. Tifa yang datang untuk menjenguk dari kedua tersangka tersebut. Untuk sementara kami juga masih menghubungi dari pihak Rumah Sakit Polri apakah akan ada kedua keluarga dari Dr. Tifa dan juga dari Roy Suryo untuk datang menjenguk hingga pagi ini. Lalu jika Nata dan juga Salva serta pemirsa bertanya-tanya mengapa akhirnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa diangkat statusnya atau berganti statusnya menjadi tersangka. Hal ini berdasarkan dengan press conference pada Jumat lalu dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa berkas laporan terkait kasus dugaan keaslian dari ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini telah lengkap begitu dan juga dinyatakan P21, sehingga setelah itu juga telah melalui beragam pemeriksaan dari pihak saksi yang sebanyak 94 saksi telah melakukan berbagai pemeriksaan dan juga 26 ahli yang akhirnya secara rampung telah selesai dan dinyatakan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa diangkat statusnya menjadi tersangka. Untuk sementara kami belum dapat mengabarkan kepada Nata dan juga pemirsa terkait kondisi terkini dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Untuk itu kami masih terus memantau dan ketika nanti ada informasi lebih lanjut kami akan kabarkan kepada Nata, Safa dan juga pemirsa. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Nadia Elizabeth melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Senayan berujung ricuh. Aparat polisi dan TNI dilempari oleh pengunjuk rasa yang menolak eksekusi dilakukan. Kericuhan terjadi saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi.
Pengunjuk rasa yang menolak jalannya eksekusi melempari aparat yang mencoba masuk untuk menjalankan perintah eksekusi pengadilan. Petugas pun bertindak tegas dengan menangkap 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi. Puluhan massa yang diamankan kemudian digelandang polisi dari area dalam Hotel Sultan menuju mobil tahanan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar. Masa aksi yang ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan Hotel Sultan bermula sejak tahun 1970-an. Ya, pemerintah telah memenangkan 4 kali sidang di Mahkamah Agung hingga akhirnya dilakukan eksekusi. Momen ricuh terjadi kala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan eksekusi. Buntut kericuhan yang terjadi saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan, polisi menangkap 69 orang. Berikut kronologi utama sengketa Hotel Sultan. Pada 1970-an, pemerintah beri HGB pada Indo Buildco milik Ponco Sutowo untuk kelola kawasan di Blok 15 GBK. Pada akhir 1980, pemerintah terbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL. Kawasan GBK termasuk lahan Hotel Sultan. Pada Januari tahun 2000, PT Indo Buildco ajukan HGB 20 tahun mulai 2003 tanpa rekomendasi Badan Pengelola Gelora Senayan. Maret 2023 masa berlaku HGB lahan Hotel Sultan berakhir, negara ambil alih. ...2023-2024, pemerintah 4 kali menangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Awal 2026, PN Jakarta Pusat putuskan PT Indo Buildco harus serahkan Hotel Sultan, namun minta jaminan 28 triliun rupiah.